Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, welcome to podcast BRIN. Saya Enda Damastuti yang akan memandu rangkaian podcast kali ini. Podcast ini terselenggara atas kerjasama Deputi Fasilitas Riset dan Inovasi dengan Organisasi Riset Tenaga Nuklir. Dalam episode kali ini kita akan berbincang dengan peneliti riset ORTN BRIN yang sudah lebih dari 30 tahun melakukan riset mengedepankan teknik analisis nuklir. Pada podcast kali ini kita akan membahas pemanfaatan teknik analisis nuklir di bidang lingkungan dan juga kesehatan. Selamat datang Ibu Muhayatun, senang sekali bisa berbincang dengan Ibu di tengah-tengah kesibukan Ibu. Nah, Ibu Muhayatun ini merupakan senior saya di kelompok kerja teknik analisis nuklir. Sepak terjang beliau baik di kancah nasional maupun internasional telah membuahkan berbagai kolaborasi riset yang outputnya bermanfaat bagi masyarakat. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan Ibu dulu ya Bu ya. Silakan. Narasumber kita kali ini adalah Profesor Dr. Muhayatun MT. Beliau merupakan peneliti ahli utama dari Pusat Riset Teknologi Deteksi Radiasi Analisis Nuklir, Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau ini telah menjalin berbagai kolaborasi riset baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, untuk berbagai kolaborasi riset di luar negeri ini, beliau telah melakukan kolaborasi diantaranya dengan ANSTO, Australia Nuclear Science dan Technology, kemudian dengan IAEA, International Atomic Energy Agency, melalui berbagai program diantaranya Technical Cooperation, kemudian ada program Regional Cooperative Assessment, dan juga Coordinated Research Project, di mana CRP ini merupakan kita bisa memperoleh akses ya Bu ya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di Synchrotron Elettra di Italia ataupun di Ion Beam Analysis di ANSTO. Kemudian untuk di dalam negeri, kolaborasi riset telah dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dengan berbagai dinas lingkungan hidup provinsi kota, juga dengan berbagai akademisi, ada dari ITB, ITS, ITENAS, UNPAD, STIN, UI, dan sebagainya. Beliau ini juga terlibat sebagai Pokja kecukupan gizi ya Bu ya. Pokja kecukupan gizi dari Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016, dan beliau juga terlibat sebagai tim panel pakar Risk Assessment Center INARAK, dan juga masih banyak lagi. Tentunya berbagai kolaborasi riset ini merupakan buah dari berbagai riset yang telah Ibu lalui selama ini. Baik, kita akan mulai. Tentunya kita ingin tahu, kita ingin mendalami lebih lanjut seperti apa sih riset pemanfaatan teknik analisis nuklir ini. Baik, Ibu Muhayatun, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Enda. Ya, sebelumnya seperti yang telah sampaikan ya Bu ya, kita akan membahas mengenai pemanfaatan teknik analisis nuklir di bidang lingkungan dan juga kesehatan. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai pemanfaatan teknik analisis nuklir di bidang lingkungan ini ya Bu ya. Kira-kira nih Bu ya, apa sih yang melatar belakangi Ibu melakukan riset pemanfaatan teknik analisis nuklir ini di bidang lingkungan? Kemudian kelebihan apa yang dimiliki oleh teknik analisis nuklir ini bila kita bandingkan dengan teknik analisis lainnya? Baik, terima kasih Bu Enda atas pertanyaannya. Ini sebuah pertanyaan yang sangat bagus begitu ya. Bagaimana, apa yang melatar belakangi kita melakukan ini? Jadi saya kira kita semua memahami bahwa problem lingkungan itu senantiasa berkembang begitu ya. Dan tidak pernah ada habisnya. Tentunya di dalam kesempatan yang mungkin ini waktunya terbatas, saya akan membahas salah satu kegiatan terkait dengan bidang lingkungan, tetapi saya ingin fokuskan terkait dengan permasalahan
teknik analisis nuklir untuk identifikasi penentuan sumber pencemar terkait dengan polusi udara. Kita semua memahami bahwa terkait dengan pencemaran udara itu tentu dekat sekali kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyak sekali pihak yang tentunya mempunyai concern terkait dengan pencemaran udara ini, gitu ya. Di sini kita punya banyak riset, salah satu yang saya geluti cukup lama. Kemudian hal yang lain lagi yang perlu kita perhatikan bersama bahwa pencemaran udara itu melewati wilayah dan tanpa ada batas, begitu ya. Baik melewati wilayah maupun negara. Nah, ini yang kita sebut dengan transboundary, gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada batas wilayah terkait dengan pencemaran udara, tentu ini membutuhkan teknologi yang sangat-sangat advance untuk bisa mendeteksinya, gitu ya. Nah, oleh karena itu disinilah kita kontribusikan Nuclear Analytical Technique untuk karakterisasi dan identifikasi terkait dengan permasalahan pencemaran, terkait khususnya adalah pencemaran udara. Nah, tentunya kita juga sangat paham bahwa menyelesaikan permasalahan pencemaran udara itu tidak bisa dilakukan secara sektoral. Oleh karena itu butuh kegiatan-kegiatan yang regional. Itulah tadi yang Bu Endah sebutkan kenapa kita sangat aktif di regional, karena untuk menyelesaikan itu harus ada kontribusi dari semua pihak. Ya, saya kira itu yang melatar belakangi kenapa kita memanfaatkan teknologi analisis nuklir, karena teknologi ini mempunyai kekuatan yang sangat bagus di dalam mendeteksi kadar-kadar yang sangat ternik yang ini dibutuhkan untuk kita mendeteksi pencemaran udara ini sebenarnya dari mana? Isinya apa saja? Bahaya tidakkah buat masyarakat? Nah, ini saya kira nilai lebih dari teknik analisis nuklir, begitu ya. Nah, apa sih kelebihannya dibanding dengan teknik yang lain? Kalau kita melihat fokus yang kita lakukan, jadi ada banyak parameter terkait pencemaran udara dan salah satu parameter yang paling bahaya itu adalah yang disebut particulate matter. Nah, biasanya kita singkat dengan PM, ya. Dan semakin kecil ukuran PM itu akan semakin bahaya buat kesehatan masyarakat. Nah, yang kita lakukan di sini adalah PM 2,5, di mana PM 2,5 itu adalah partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Kalau sebagai bayangan, diameter rambut kita itu sekitar 70 mikrometer. Jadi diameter rambut itu kita belah jadi berapa gitu ya, mungkin lebih kecil dari 25, nah di situ yang kita deteksi. Karena saking kecilnya, kemudian partikel yang kita kumpulkan itu juga konsentrasinya tidak besar, disitulah membutuhkan teknik yang khusus untuk bisa mendeteksi kadar-kadar yang kecil. Nah, ini adalah sebuah kelebihan dari teknologi analisis nuklir. Saya kira mungkin itu ya yang melatar belakangi dan apa kelebihannya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Nah, kemudian mungkin kawan BRIN juga ingin tahu kira-kira dari riset teknik analisis nuklir ini apa sih kontribusi nyata yang telah diberikan khususnya untuk permasalahan lingkungan di Indonesia? Ini pertanyaannya bagus ya, karena bagaimana sih kontribusi nyata kita gitu ya. Nah, jadi saya kira apa yang kita lakukan terkait dengan riset ini berjalan cukup kita melakukan riset ini cukup panjang. Selain itu juga kita punya banyak kolaborasi tadi seperti yang Ibu Endah sudah sebutkan gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Untuk di internasional kita lebih banyak berkolaborasi di Asia Pacific region. Tetapi untuk di Indonesia alhamdulillah kita bekerja sama dengan berbagai institusi ya. Terutama di sini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Dinas Lingkungan Hidup provinsi maupun kota. Kita lakukan itu cukup banyak, kita mempunyai peralatan-peralatan yang kita koordinasikan bersama dalam melakukan sampling Bu Endah. Jadi kita punya ada 18 titik begitu ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ke Papua dan Ambon gitu ya. Jadi
Semuanya kita punya perwakilan di sana, terutama kita ada 18 kota-kota besar begitu ya. Kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun kotanya. Nah, sehingga kita tahu persis problem-problem atau karakteristik dari masalah-masalah kualitas udara di masing-masing kota tersebut ya. Nah, berdasarkan riset tersebut akhirnya kita mampu gitu ya membantu berkontribusi terkait ada salah satu problem misalkan terkait dengan pencemaran PB di Tangerang. Nah, dengan teknologi kita akhirnya mampu mengupas dan mengestimasi kira-kira sumbernya itu dari mana. Nah, jika kita sudah mampu mengidentifikasi secara ilmiah yang punya kekuatan-kekuatan saintifik, tentunya ini sangat baik untuk rekomendasi. Sehingga nanti akan ada strategi-strategi yang tepat untuk itu. Itu pertama ya, kita waktu itu dimintain bantuan bagaimana kira-kira siapa sih penyumbang terbesar terkait problem heavy metal yang ada di salah satu kota begitu ya. Hal yang lain lagi, ketika pemerintah membuat sebuah program terkait bensin tanpa timbal. Bagaimana kita dari riset yang kita dapatkan kita bisa menunjukkan efektivitas dari sebuah program. Yaitu salah satunya kita tandahi dengan yang kita lakukan di Bandung begitu ya. Itu setelah dilakukan penghapusan bensin bertimbal, maka konsentrasi PB di udara itu secara signifikan turun. Sehingga kita bisa katakan efektif dari program yang dilakukan. Kemudian hal yang lain kita pun juga menghasilkan beberapa finding terkait dengan problem-problem pencemaran dari industri begitu ya. Jadi ini adalah kontribusi nyata yang dimana finding yang kita dapatkan tadi kita komunikasikan karena kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing wilayah, kita komunikasikan ke mereka. Ini situasi yang ada di lokasi tersebut sehingga hal tersebut menjadi masukan bagaimana mereka membuat strategi yang tepat. Tentunya goal akhir adalah melindungi masyarakat di sekitar. Nah, lewat mana? Tentunya lewat regulasi dan strategi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada yang dilakukan. Saya kira mungkin itu, Bu Endah. Ya, baik. Menarik sekali ya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, Bu ya, jadi lingkup dari riset untuk teknik analisis nuklir ini kita menentukan pencemar udara ya, Bu ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat ya, Bu ya, untuk para pemangku kepentingan ya, untuk para pemerintah untuk menghasilkan suatu kebijakan yang tepat dan juga terarah. Betul. Kemudian ini ya Bu ya output yang diharapkan ya Bu ya. Betul. Ya. Kemudian tadi Ibu bilang bahwa Ibu bekerja sama dengan berbagai dinas lingkungan hidup. Itu lingkungan hidup berbagai provinsi dan juga kota ya Bu ya. Nah itu sinerginya seperti apa itu Bu? Sinergi lintas institusi itu. Baik, karena yang kita lakukan di dalam riset ini, kita mempunyai komitmen bersama, yaitu kita melakukan sampling, di mana kita mempunyai jadwal yang sama untuk 18 site yang tersebar di Indonesia. Kita melakukan sampling di saat yang sama, kita punya jadwal, dan tentunya tidak mungkin dari pihak tim kami gitu ya yang melakukan sampling di mana-mana. Oleh karena itu kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, kemudian mereka juga kita supervisi, kita train gitu ya, bagaimana melakukan sampling. Jadi mereka yang melakukan sampling ya. Jadi sampling dilakukan oleh mereka, kemudian karena untuk karakterisasi dan semuanya menggunakan teknologi analisis nuklir, maka semuanya kita lakukan di BRIN begitu ya. Nah selanjutnya hasil tadi kita olah sehingga kita tahu persis bagaimana kualitas udara dari masing-masing lokasi tersebut. Dan akhirnya kita reportkan kembali ke mereka sebagai bahan masukan, ini loh situasi di mereka. Saya kira mungkin itu Bu Endah. Ya. Kemudian Ibu ya, Ibu melakukan riset, kemudian melibatkan berbagai banyak pihak, pasti ada hambatan-hambatan Ibu ya. Mungkin bisa diungkapkan kira-kira hambatan seperti apa yang telah Ibu lalui gitu. Baik, ya kita punya riset yang yang cukup lama ya, kita bekerja sama, menggait kerjasama. Tentunya tidak hanya dengan Dinas Lingkungan Hidup saja,
Tetapi yang kita tekankan di sini, kita juga melibatkan akademisi. Jadi akademisi di masing-masing lokasi tersebut. Sehingga apa? Sehingga harapannya adalah sustainability dari proyek tadi dan ownership dari riset yang kita miliki itu masih bisa dikembangkan oleh mereka, begitu ya. Nah, tentunya sinergi ini yang sangat penting gitu ya, dan ujung-ujungnya tentunya harapannya adalah kualitas udara di Indonesia itu menjadi lebih baik dan masyarakat terlindungi. Nah, terkait dengan hambatan begitu ya. Nah, karena di dalam riset ini kita mewajibkan gitu ya, setiap lokasi yang bekerja sama dengan kita itu melakukan sampling, Bu Endah gitu ya. Nah, kadang-kadang problemnya adalah mereka pun juga mempunyai tugas-tugas yang punya priority gitu ya. Nah, ada satu waktu misalkan mereka semuanya lagi ada kegiatan. Nah, pada saat itu harusnya jadwal sampling itu tidak dilakukan sampling. Nah, ini kadang-kadang hambatan-hambatan yang seperti itu ada gitu ya. Tapi ya saya kira ya wajar lah ya, karena kita juga bersinergi, berkolaborasi, tentunya juga mereka juga punya priority, kita juga punya priority. Tapi so far semuanya berjalan dan bersinergi cukup baik begitu ya, dan komitmen dari kita semua termasuk mereka begitu ya, itu cukup baik dalam melakukan kegiatan ini. Sehingga yang paling membanggakan adalah sekarang kita mempunyai database gitu ya. Database yang tentunya sebelumnya tidak ada gitu ya, terkait dengan karakteristik multi unsur, karakteristik black carbon dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Dan ini adalah sangat-sangat penting, data yang sangat penting buat kita memahami secara saintifik apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Dan mungkin itu juga jadi pijakan kalau ke depan perkembangannya akan lebih baik atau menjadi lebih buruk, sehingga ini bisa dievaluasi. Saya kira mungkin itu. Iya, Ibu. Kita akan berpindah ya Bu ya ke topik selanjutnya. Ini terkait masalah kesehatan Ibu. Baik. Nah, untuk teknik analisis nuklir ini pemanfaatannya seperti apa di bidang kesehatan? Oke, baik. Jadi sebenarnya yang ingin kita tonjolkan di sini adalah dengan teknologi analisis nuklir itu kita mampu secara simultan gitu ya mendeteksi multi elemen ya dengan konsentrasi yang sangat-sangat rendah ya, dalam nanogram, dalam ppb, ppt itu kita mampu mendeteksi. Nah, kemudian apa yang kita kontribusikan di dalam bidang kesehatan? Nah, saya kira kita semuanya dibukakan mata kita ya, bahwasanya akhir-akhir ini banyak sekali problem-problem kesehatan khususnya terkait dengan problem stunting yang ada di Indonesia, begitu ya. Tentunya ini permasalahan gizi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah dengan teknologi analisis nuklir tadi, kita akan menentukan gizi-gizi mikro ya, multi elemental analysis untuk bahan pangan Indonesia. Nah, kemudian data-data tadi ya, data-data mikro gizi dan sebagainya itu adalah data-data yang valid, akurat, yang nantinya itu bisa digunakan untuk mengevaluasi kecukupan gizi, begitu ya, digunakan untuk mengevaluasi kecukupan gizi. Dan selain itu bisa juga digunakan komposisi bahan pangan seperti apakah gitu ya, yang bisa digunakan agar gizi untuk terutama anak-anak ya, gizi untuk anak-anak itu bisa terpenuhi. Nah, saya kira ini itu adalah sebuah terobosan yang sangat baik begitu ya. Jadi kita mempunyai fasilitas yang luar biasa. Indonesia mempunyai 3 riset reaktor gitu ya. Nah, ini itu bagaimana kita memanfaatkan ini semua dan bagaimana kita kembalikan ini semuanya adalah untuk masyarakat. Salah satunya kita mempunyai riset yang cukup panjang, bagaimana kita mengidentifikasi gizi-gizi mikro pada bahan pangan yang ada di Indonesia. Ya, tentunya kita tidak hanya mendapatkan gizi mikro karena dia multi elemental analysis, kita juga termasuk bisa mendapatkan konsentrasi heavy metalnya. Jadi dua-duanya kita akan dapat begitu ya. Nah, tentunya ini sangat baik digunakan untuk membantu tim dari teman-teman yang ingin melakukan perbaikan gizi. Karena apa? Masalah stunting ini harus semua lini bekerja. Karena Indonesia ingin berharap menjadi Indonesia emas pada tahun 2045. Dengan harapan adalah tentunya
permasalahan stunting prevalensinya itu menjadi turun. Ini PR kita bersama, dan itu tidak hanya melibatkan BRIN saja, tetapi melibatkan semua sektor gitu ya, sehingga mari diputus, kita sama-sama memutus terkait dengan permasalahan stunting. Salah satunya yang kita kontribusikan itu adalah tadi gitu ya, kita mengetahui gizi mikro pada berbagai bahan pangan, dan tentunya ini ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menentukan masalah kecukupan gizi dan bagaimana ini dimanfaatkan untuk para praktisi gizi dan sebagainya untuk mengevaluasi menu-menu yang ada dan sebagainya. Saya kira ini yang bisa kita kontribusikan terkait untuk itu. Ya. Jadi Bu ya, untuk riset terkait kesehatan ini kita juga seperti tadi Ibu bilang yang melibatkan berbagai banyak sektor tentu saja untuk pengentasan masalah kesehatan. Lagi-lagi juga kita membutuhkan sinergi ini Bu ya, lintas institusi. Nah, kalau untuk di riset bidang kesehatan ini bagaimana Ibu sinerginya dengan institusi yang lain? Baik, untuk bidang kesehatan ya, kita bersinergi dengan teman-teman pelaku riset yang sebelumnya itu ada di Kementerian Kesehatan, gitu ya. Nah, kemudian beberapa perisetnya sekarang sudah menjadi satu di BRIN begitu ya. Jadi saya kira BRIN ini sebuah wadah yang sangat baik di mana kita banyak sekali kompetensi-kompetensi ada yang bersatu menjadi satu. Namun selain itu kita juga bekerja sama dengan university, dengan akademisi. Salah satunya dengan UI, terutama dengan CMU Rekfon, di mana mereka mempunyai program-program yang sangat kuat terkait dengan gizi. Nah, kita sinergikan bersama. Salah satu kelebihan dari apa yang kita lakukan diantaranya adalah sekarang itu kita tidak bisa memisahkan permasalahan gizi dengan permasalahan environment. Jadi dua-duanya itu pun juga memiliki kontribusi yang besar terkait dengan permasalahan gizi di Indonesia. Jadi yang kita lakukan kita karakterisasi bahan pangan, tetapi kita juga memberikan informasi terkait dengan environment-nya. Sehingga dari situ saling melengkapi dan resultnya akan menjadi lebih komprehensif dan sebagainya. Tentunya ini yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah rekomendasi yang baik terkait dengan permasalahan gizi dan sebagainya. Jadi mungkin gizinya cukup, tapi jangan salah, misalkan di situ ada heavy metal yang bahaya, itu juga tidak bisa gitu ya. Jadi keuntungannya itu adalah di sana. Ya, baik. Saya kira mungkin itu Bu Endah. Ya. Baik Ibu, satu lagi nih Bu ya, mungkin Ibu ada pesan untuk para kawan BRIN, terutama untuk para peneliti muda gitu ya. Bagaimana pentingnya kita melakukan kolaborasi riset? Baik, terima kasih. Saya kira ini satu message yang penting begitu ya, bahwa sebuah riset itu dimulai dengan passion gitu ya. Jadi kalau kita memang punya passion yang bagus di situ, maka terus kembangkan. Nah, tentunya kita harus paham bahwa tanpa sinergi itu semua result itu menjadi kecil begitu ya. Oleh karena itu kita perlu bersinergi satu dengan yang lain. Tentunya sekarang segala hal itu sudah tidak hanya dengan kompetensi yang sama, justru multi kompetensi itu yang sangat dibutuhkan, karena akhirnya kita bisa menyelesaikan masalah besar jika kita bisa saling bersinergi. Dan tentunya juga kita harus melibatkan tidak hanya dari riset, institusi riset, tetapi juga dari pihak akademisi begitu ya. Nah, saya berharap teman-teman BRIN, peneliti-peneliti muda, ayo semuanya, kesempatan kalian sangat besar begitu ya. Mari semua problem-problem nasional yang ada, ayo kita sama-sama selesaikan bersama begitu ya, dengan melibatkan semua sektor yang tentunya bisa berkontribusi. Dan saya kira tentunya kesempatan-kesempatan kolaborasi internasional itu terbuka luas begitu ya. Jangan kita menyerah dengan kondisi yang ada, tetapi kita harus selalu bersemangat. Insya Allah BRIN ini membuka banyak kesempatan buat kita maju gitu ya. Apalagi buat kalian generasi muda. Tentunya ini sebuah pemicu semangat ya. Kalian diberikan banyak sekali kesempatan, ada banyak skema-skema untuk maju. Dan ini adalah saatnya yang harus dilakukan. Tentunya message dari semua
perjalanan riset yang panjang itu adalah satu, yaitu kita optimalkan sinergi dan kolaborasi. Saya kira itu message-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Moyatun, diskusi yang menarik sekali ya. Mudah-mudahan riset mengenai TAN ini ya bisa lebih berkembang, juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan juga kesehatan masyarakat di Indonesia. Insyaallah. Baik, terima kasih Ibu atas diskusi menariknya. Terima kasih kepada kawan BRIN yang sudah menyaksikan. Semoga riset TAN ini dapat memberikan manfaat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Saya Enda Damastuti, saya undur diri. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.